Halo, perkenalkan nama saya Salsabilza Tadini dari kelas 03 SMJE 016 dengan NIM 221010505 Di sini saya akan memaparkan sebuah analisis kesalahan manajemen Transmart untuk tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen Pak Joko Prasetyo, SPD MPD. Transmart adalah sebuah jaringan hypermarket dan pusat perbelanjaan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Trans Retail Indonesia, anak perusahaan dari Citicorp. Transmart menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan berbagai produk dan juga layanan seperti kebutuhan sehari-hari, tempat rekreasi, makanan, dan pakaian. Transmart bermula dari operasional hypermarket asal Prancis, Carrefour, yang kemudian diakuisisi oleh Citicorp pada tahun 2018. Dahulu, sebelum namanya berubah menjadi Transmart, awal mulanya yaitu Carrefour. Carrefour sempat jaya pada masa itu. Ada 3 faktor kunci suksesnya Carrefour. Pertama, harga bersaing. Kedua, pilihan barang yang lengkap. Dan ketiga, servis yang memuaskan. Namun, Carrefour diakuisisi oleh Transmart. Transmart, gerai retail raksasa yang pernah berjaya di masanya, kini berada di ujung senja. Transmart tak mampu beradaptasi dengan pasar, kalah dalam kompetisi persaingan harga dengan perusahaan retail lainnya. Jika kita cek pada berita bahwa banyak gerai Transmart yang tutup secara permanen. Ada 7 gerai yang tutup pada tahun 2022. Pertama, Transmart Mangga 2 Square. Kedua, Transmart ITC Kuningan. Ketiga, Transmart Permata Hijau. Keempat, Transmart Cempaka Mas. Kelima, Transmart Mall Ambassador. Keenam, Transmart Tamini Square. Dan ketujuh ada Transmart Batam. Jadi, apa sih penyebab dari tutupnya Transmart ini? Dengan adanya konsep one-stop shopping, banyak customer yang tidak nyaman karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dari manajemen Transmart. Antara lain, pertama, analisa pasar dan konsumen perlu menjadi perhatian utama perusahaan di tengah maraknya retail yang bertumbangan di tengah atau pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, perusahaan harus memperhatikan lingkungan, profit, tipe ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat yang sudah beranjak belanja online. Sejak adanya COVID-19 ini, banyak konsumen yang beralih berbelanja online. Sejak tahun 2022, perusahaan retail milik Citicorp ini telah menutup 7 gerai yang ada di Jakarta dan juga Batam. Kedua, salah memilih strategi bisnis. Transmart memiliki 4-in-1 yang membedakan dari perusahaan-perusahaan retail lainnya, yaitu berbelanja kebutuhan, tempat rekreasi, food and fashion. Namun, strategi ini ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia. Selain itu, Transmart juga harus bersaing dengan pesaing yang memiliki konsep toko serupa, sehingga harus terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Ketiga, biaya operasional yang cukup tinggi. Salah satu kekurangannya adalah biaya operasional yang tinggi karena harus mengelola beberapa jenis bisnis dalam satu tempat. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan dan daya saing Transmart di pasar retail.
Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu dalam bisnis perlu adanya riset pasar dan punya diferensiasi, dan juga perlu dari kita untuk mempelajari apa kebiasaan dari customer. Jangan sampai kita salah strategi bisnis. Be smart seller. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye.